kemarin saudara saya sharing di ini ya, eh, persekutuan politeknik ya. Mereka ini di malam jam 6 ya. Ternyata mereka latihan dari jam 5 sudah latihan. Setengah 6 latihan itu ya, ujian penyembahannya lah gitu. Karena mereka live ya. Live. Mereka yang hadir di sini 17 orang saja ya. Eh, mereka kasih tema saya itu Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Eh, karena kita sudah lama tidak ini ya, hari Minggu kemarin kan sebetulnya ayat itu hanya prolog saja gitu dari, sebetulnya saya mau kutip juga dari bagian firman Tuhan karena tepat seperti itu dibahasnya. Eh, nanti siapa tahu kita juga tapi oke, oke. Nah, dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia, di dalamnya. Maksudnya di dalam pekerjaan baik itu ya. Nah, saudara, ada sesuatu yang saya rasakan gitu ketika kita menerima mereka gitu ya. Saudara, eh, saya coba mengalir dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita gitu ya, dalam hati saya gitu. Bagaimana boleh eh, waktu saya menyampaikan ini, saudara, sebelum saya menyampaikan kata-kata ini, saya itu berkata begini pada mereka gitu ya, bahwa Allah itu roh. Jadi Allah itu memenuhi segala sesuatu gitu. Ketika saya menerima kalian di sini, kami sedang menerima Tuhan di sini gitu. Itu saya perhatikan kata-kata itu ya. Karena Allah itu roh. Saya tertegun dengan kata-kata itu gitu. Jadi kan Allah itu sebetulnya kan semua segala sesuatu yang ada di muka bumi kan ada di dalam Allah. Apalagi mengenai manusia, firman Tuhan katakan adalah bait sucinya Tuhan. Ya kan? Itu dengan tegas lagi. Kan setiap kenyataan yang lebih nyata itu kan adalah perkataan Tuhan. Betul nggak? Begitu ditegaskan dalam satu perkataan, dalam satu firman, dan kita ucapkan itu kembali, maka realitanya adalah perkataan itu. Makanya kita dikatakan hidup oleh perkataannya. Kita makan perkataannya. Artinya, apa yang kita pahami, apa yang kita terapkan dalam firman-Nya, dari firman-Nya,
kita akui dengan mulut kita ucapkan, kita percayai, kita hidupi, lalu kita alami, kita jalani, maka itulah yang akan memulihkan pertama-tama kita, lalu orang-orang yang kita terima, apapun keadaan mereka. Saudara, kemarin istri saya masakkan mie goreng gitu ya. Dan eh, setelah selesai saya khotbah, saya bilang silahkan dimakan ya, dinikmati. Lalu saya turun. Jadi mereka masih sampai jam 8, setengah 9 ini. Saya turun saja. Saya eh, apa ya? Saya itu berdoa gitu. Habis saya turun itu saya turun gitu dengan dengar mereka gitu ya. Kan dengar sih, nggak kedengaran. Cuman maksudnya itu saya mendoakan setiap perkataan-perkataan yang mereka dengar. Gitu. Seperti yang saya lakukan kemarin ketika ibadah sekolah minggu, saya berdoa di sini. Saya mendoakan, makanya saya bilang ketika saya eh, mendengarkan sama anak-anak Nail disebut gitu ya, saya oh Nail ternyata datang, saya senang. Gitu. Saya eh, ketika nama Boas disebut, Glory disebut gitu ya, saya senang gitu. Dan ada sesuatu yang Tuhan apa ya? Saya menikmati pergerakan Tuhan karena eh, ketika saya mengatakan Allah itu roh itu seperti ada satu apa ya? Seperti ada satu pencerahan yang baru. Lalu eh, di hati saya ada mereka gitu. Karena saya ceritakan kepada mereka sedikit tentang kebangunan rohani yang pernah terjadi di Batam. Karena sekarang baru sadar bahwa itu kebangunan rohani. Saya ceritakan saya itu masuk bergabung tahun 97 gitu. Dan benar-benar menikmati itu. Memang pada waktu itu saya itu merasakan Tuhan itu ketika pulang kampung. Jadi 96 Desember. Gitu. Di situ benar-benar eh, saya merasakan kehadiran Tuhan pertama kali di persekutuan di rumah kami. Lalu ketika pulang langsung gabung. Dan cukup singkat, saya langsung full timer kan dari 97, 99 bulan Mei saya sudah full time ya. Dan benar-benar melihat kalau yang sebelumnya kan angkatan di atas saya itu 93 ya. 92, 93 mereka sudah merasakan lawatan ya. Tapi itu terus berlanjut kan dari kegerakan doa selanjutnya. Dan memang benar-benar melihat eh, anak-anak muda. Dulu kan saya cerita kepada mereka bahwa dulu belum ada kuliahan-kuliahan di Batam ini. Belum ada. Yang ada itu cuma paling kursus-kursus saja yang paling banyak. Kalau kuliah di tahun itu belum begitu sebanyak sekarang fakultas-fakultas di ini ya perguruan tinggi di Batam. Dulu paling yang ada itu apa itu
Uniba gitu, yang paling terkenal dulu itu Uniba. Kalau sekarang kan mereka saja, orang Kristennya saja ada 1.000 orang gitu, orang Kristen saja 1.000-an di Politeknik ini. Jadi yang ikut mereka itu ya yang kalau hadir kalau pasca sama Natal ya 500-an lah. Paling 500-an. Nah, jadi eh, sekali lagi kali ini saya bilang Tuhan sedang datang melawat. Tapi kali ini lawatan dia itu benar-benar bukan seperti dulu. Kali ini orang-orangnya atau orang-orang yang akan menerima mereka, yang akan masuk kembali lagi dalam kerajaannya, itu benar-benar siap. Harapan saya, saudara, semua kita yang ada di sini, yang boleh dikatakan sudah mendengarkan Tuhan setiap hari, perkataan-perkataan Tuhan, dan saudara mulai menerapkannya, mengalaminya gitu, dan saudara berdoa dalam hati saudara bahwa semua yang saudara dengar itu kebenaran dan saudara rindu semua kebenaran itu boleh diterapkan dalam hidup saudara setiap hari. Ternyata itu, ternyata kita menerima mereka. Kalau dulu mungkin tidak disadari kebangunan itu. Sehingga saudara, ya banyak terjadi kekacauan juga. Dan kalau boleh saya katakan gitu ya, mungkin orang-orang yang dulu itu eh, menyadari juga itu kebangunan rohani, tapi bagaimana melanjutkannya itu yang jadi permasalahan. Karena mereka sudah puas dengan hasilnya, yaitu banyak jiwa-jiwa di dalam pelayanan mereka sekarang. Namun apakah kemurnian dari kehadiran Tuhan itu masih mereka hidupi atau tidak? Itu yang sulit. Sehingga saudara, ketika saya mengatakan Allah itu roh gitu, dan boleh menerima mereka sebagaimana kita menerima Tuhan. Saudara, eh, ucapan terima kasih mereka ketika dikasih itu pun ya tidak seperti gimana gitu ya. Tapi terakhirnya itu orang yang itu eh, nggak lagi mengucapkan seperti yang kemarin gitu. Tapi saudara, eh, nggak diucapkan tapi mereka melihat ternyata mereka serius ya. Ternyata benar seperti yang mereka katakan. Saya pun eh, hanya mengikuti gerakan Tuhan. Mengingatkan ketika kita melakukannya, eh, gak terpikir seperti itu kita melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan memberikan perkataan tadi, Allah itu roh. Dan ketika saya ucapkan, seperti kami menerima kalian, kami seperti menerima Tuhan. Lalu saudara, saya mulai begini, oh benar ya Tuhan, ternyata Tuhan engkau seperti udara yang kami hirup ya, seperti itu kan. Jadi seluruhnya ini saudara, eh, ternyata itu tinggal di dalam kita. Kita boleh menerima Allah itu sangat nyata setiap hari. Saudara, di dalam hati saya, saudara, karena saya sangat yakin dengan
pekerjaan Tuhan yang tak kelihatan. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam yang mungkin di luar tidak kelihatan gitu, apa yang sedang Tuhan lakukan. Tapi jauh di kedalaman hati saya, Tuhan itu kayak berbisik gitu. Bahwa ini loh yang sebetulnya sedang aku siapkan. Karena kita ini buatan Allah. Saya ulang dulu dari ayat 8-nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Diselamatkan itu, saudara, bukan sekedar kita sudah misalnya lebih baik dari yang dulu, lebih kudus dari yang dulu, eh, kita sudah diampuni dosa kita, lalu kita mulai makin baik gitu. Bukan sekedar itu. Lalu kita sudah masuk sorga gitu dengan kita gitu ya. Atau apa saja. Kita sudah berbuat banyak pelayanan. Kita diselamatkan oleh karena firman. Jadi ketika misalnya dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu adalah satu keyakinan. Dan keyakinan itu bukan datang dari kita. Keyakinan itu datang dari Tuhan karena kita dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Oke? Itu bukan hasil usahamu. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Saya cerita sedikit perjalanan hidup saya gitu ya. Dari situ saya dengan cepat jadi full timer gitu ya. Lalu saya dibawa Tuhan lagi keluar dari situ. Lalu saya kerja, lalu disuruh Tuhan lagi dipanggil Tuhan 2011 untuk menghentikan usaha saya gitu ya. Saya nggak tahu. Saya bilang sama Tuhan silakan. Lalu saya sakit. Setelah saya sakit, saya melayani. Saya nggak tahu bagaimana caranya full timer. Yang dulu ada gambaran dalam saya full timer itu adalah seperti Pak Andreas. Itu yang ada di gambaran saya. Gitu. Saya nggak tahu. Lalu Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan Galatia 2:20. Saya hidupi itu. Dan dengan ayat itu, saya boleh merasakan Tuhan itu nyata. Lalu setelah itu, kan waktu saya pergi pelayanan, itu kan karena ketika saya katakan, ketika Pak Andreas mengatakan Sumatera, Malaysia, Singapura, itu diberikan kepada Batam. Gitu. Kita tangkap, lalu kita melayani, ya kita keliling Sumatera gitu ya, walaupun belum semua, tapi Tuhan suruh tahan gitu ya, diam gitu ya. Tuhan ajarkan bahwa iman kita melakukan banyak hal gitu. Tetapi Tuhan katakan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu diulangi. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Pemberian Allah. Ketika saya ini lagi ya, saya renungkan itu, kita boleh melewati semua. Sampai dengan sekarang kan coba. Kita kan gak pernah terpikirkan. Mana saya pernah terpikir.
kita boleh melakukan ini sudah sampai 400 berapa sekarang? 440. Dan kita boleh merasakan setiap hari. Saya mengatakan ini kan karena saya mengalami. Ketika mereka tidak mengucapkan terima kasih atau gimana gitu, ya pastilah terima kasih. Tapi nggak disebutkan lagi. Kalau yang kemarin kan terima kasih Pak untuk jamuannya. Padahal roti loh. Ini benar-benar makanan. Dan cukup berlimpah masih ada ya sisanya gitu ya. Kok nggak dihabisin kata istri saya. Karena mereka mau turun mau cuci piring ya. Istri saya bilang, "Nggak usah biar nanti eh, anak-anak yang cuci piringnya." Mereka sampai turun ke bawah gitu, bawa piring semua. Memang mereka itu tertib sudah. Semua nanti mereka udah matiin semua lampunya gitu. Pokoknya tertib lah ya. Nah, kenapa nggak dihabisin? Sudah kenyang Bu. Berarti kan cukup lah gitu. Kalau kemarin kan asli. Ah, wisselnya. Hah? Yang lain gimana? Iya, makin jauh suaranya, Pak, makin kecil. Makin kecil? Oh, karena memang ya makin kecil suara saya. Masa saya harus teriak-teriak terus gitu. Nanti kalau teriak Pelan kali, Pak. pelan kali, iya kah? Cek satu. Coba kurangin situ, nak. Coba naikin di sini. Ya, kayak gini bagus, Pak. Kami kan capek juga. Oh, kayak gini terus kencang. Teriak-teriak. Makanya saudara bisa membedakan antara bisikan Tuhan dengan kata-kata yang Tuhan. Enggak segala sesuatu itu saudara, apa namanya ya. Saya boleh cerita seperti tadi gitu. Mendengarkan bisikan. Maksud saya itu begini saudara. Itu enggak kelihatan secara kasat mata. Dia enggak ngomong dengan mulutnya. Tapi kita boleh merasakan. Enggak tegas dia ngomong. Tetapi kita tahu dia ngomong, dia mengatakan sesuatu di dalam sini gitu loh. Tetapi itu seperti samar-samar karena bisikan. Jadi saudara, seperti itulah kita boleh merasakan Tuhan. Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kita. Jadi nyatanya ini melebihi fisik. Makanya dia bisa menjelaskan Allah itu roh. Jadi termasuk saudara, sorga itu. Jadi tempat-tempatnya itu saudara, walaupun misalnya sama-sama semua di sana di sorga itu. Sorga yang dimaksud itu bukan seperti kita ini alami ini saudara. Ada jarak dan waktu. Kan? Bumi kan? Saya dengan saudara ada jarak. Tetapi seperti ini kan, kita itu kan seperti berhadapan muka dengan muka kan? Padahal kan berapa jauh. Sorga itu bukan sekedar kita ini berhadapan muka dengan muka kayak gini. Tapi hati ketemu hati. Gimana caranya menjelaskan? Bahasanya gimana? Saya di dalam saudara, dalam saya. Gimana cara menjelaskan? Kita di dalam Allah, Allah dalam kita. Gimana cara menjelaskan? Kalau bukan dengan pengalaman. Bagaimana cara menjelaskan kita menghirup Tuhan? Kita menghirup nafasnya Tuhan. Itu kan hanya kedekatan yang sangat dekat kan. Baru bisa menghirup.
Coba saudara dekat sekali dengan anak saudara. Kan sedekat itu. Tahu nggak? Allah itu roh. Pengertiannya bukan sedekat itu. Lebih dekat lagi dari situ. Gimana caranya? Blended gitu. Menyatu. Makanya kita bisa mendengarkan detak jantung Tuhan. Yohanes secara fisik mendengarkan kan? Karena dia sendengkan telinga. Secara fisik Tuhan Yesus di situ. Dia mendengarkan. Sampai bisa sedekat itu Yohanes dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa coba? Saudara pernah renungkan? Kenapa bisa? Kenapa murid-murid yang lain gak bisa? Kenapa dia bisa? Saudara tahu seperti itulah hubungan kita. Allah itu roh. Allah ini memenuhi segala sesuatu. Kita ada di dalam rumah Bapa yang dimaksud sedekat. Kalau kita boleh merasakan aliran-aliran sungainya Tuhan di dalam kita. Aliran-aliran sungai di dalam saya. Saudara juga bisa rasakan. Seperti dirasakan oleh Tuhan. Hati kita ketika semakin murni. Murninya kita itu adalah ketika kita dengan tulus hati bisa menerima Tuhan. Oh, itu tingkat kepercayaan tuh, kepercayaan yang sangat tinggi. Makanya sampai Tuhan katakan Allah itu akan tiba waktunya dan sudah. Kamu mengatakan kamu menyembah Tuhan di gunung ini. Kami menyembah Tuhan di Yerusalem, kata Tuhan Yesus. Tetapi akan tiba waktunya. Kita tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Orang mau menyembah harus menghadap. Kalau misalnya mereka kampung mereka di mana gitu, jadi harus ada kiblatnya ke Yerusalem. Karena disitulah kota raja besar, Yerusalem baru. Oke, secara fisik Yerusalem ada gitu kan. Tetapi mereka harus mengarahkan ke sana secara fisik. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan mengatakan Allah itu roh, bumi ini dipenuhi oleh Allah. Jadi saudara, untuk kita boleh melihat Tuhan yang nyata itu saudara, senyata kita boleh saling percaya satu dengan yang lain. Dan Tuhan sedang buat itu. Setulus kita diterima Tuhan dan Tuhan menerima kita. Setulus itulah orang-orang di dalam kerajaannya saling menerima satu dengan yang lain. Makanya kita dikatakan saudara semua. Satu dengan yang lain. Makanya Tuhan ingatkan kepada para pemimpin-pemimpin. Kalau kamu mau jadi terbesar di antara semuanya, hendaklah kamu menjadi pelayan. Saya mengucap syukur, saudara, beliau merasakan banyak hal, saudara. Makanya saya ganti tadi liriknya. Apa yang telah ku alami selama hidupku, semua baik ternyata. Bisa melihat semua, apalagi Tuhan bergerak sekarang. Dalam hati saya sudah melihat kegerakan itu.
kegerakan yang terakhir. Kalau Pak Andreas katakan kegerakan kepenuhan Allah. Tapi saya yakin pada waktu itu Pak Andreas belum disingkapkan kegerakan kepenuhan Allah yang bagaimana. Yang ada adalah Allah memenuhi kita. Gitu. Tapi sekarang Allah memenuhi segala sesuatu. Saudara, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup bersama-sama. Tetapi kehidupan bersama-sama yang akan kita tuju adalah di mana aku berada, kamu pun berada. Itu perkataan Tuhan kan? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana? Di rumah Bapa. Lalu rumah Bapa itu di mana? Di hati inilah rumahmu. Ketika saya mengikuti gerakan di dalam hati saya, mendoakan anak-anak, gitu. Saya jadi ingat dulu, saudara. Saya berdoa ibadah raya. Saya pernah doa di bawah panggung, gitu. Berdoa mungkin para teman-teman juga di sini pernah di belakang panggung, gitu. Dikasih tempat di situ untuk berdoa. Kita mendoakan semua yang melayani di atas. Para worship leader, singer, pengkhotbah. Selama ibadah berlangsung, kami berdoa. Ya. Dan ada yang di tengah-tengah jemaat. Kalau namanya kita lagi berdoa, yang di tengah-tengah jemaat itu kadang nggak fokus ke khotbah, tapi berdoa di antara jemaat. Bagaimana, saudara? Di satu sisi memuji Tuhan, tapi di satu sisi berjaga-jaga di situ berdoa. Ya, kadang-kadang lucu-lucu juga. Tapi kalau saya ingat sekarang, kalau saya lihat, ketika saya melakukan itu di studio sini, saudara, saya ingat dulu. Oh, tapi kali ini, saudara, doanya itu benar-benar boleh apa ya, merasakan bagaimana Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Bagaimana Tuhan hadir dalam persekutuan sekolah minggu. Bagaimana Tuhan hadir dengan kesabaran guru-gurunya. Kalau bukan karena Tuhan, guru-guru sekolah minggu ini mana bisa. Kalau bukan karena Tuhan hadir di hati mereka. Rasanya dongkol. Tapi saya nggak melihat itu. Saudara. Bukankah itu Tuhan? Bagaimana mereka harus pilih lagu. Bagaimana suara mereka nggak sinkron dengan musik gitu ya. Salah ketukan, salah masuk, apalagi nadanya lari lagi gitu ya. Saya lihat wajah anak saya. Biasanya kami sudah senyum-senyum, tapi saya nggak mau senyum. Gitu. Saya alihkan gitu. Supaya apa? Semua itu indah. Nggak harus jago mimpin pujian. Nggak harus jago tempo atau apa. Ketika kita menikmati Tuhan yang seperti ini, bisakah saudara terbayang kehidupan yang akan datang? Kehidupan yang akan datang itu kita tarik ke sini. Dan sekarang hati saudara menjadi lebih legowo.
lebih lepas. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, sepertinya kita tanggung beban ini bersama-sama. Kita tanggung hatinya Tuhan. Bagaimana coba saudara? Tuhan memenuhi segala sesuatu. Apakah yang baik-baik saja ada di dunia ini? Bagaimana dengan kekerasan di pasar? Apakah Tuhan ada di sana? Bagaimana dia menghadapi ejekan-ejekan manusia? Penolakan mereka tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menghadapi keegoisan orang? Kan dia hadir nih, memenuhi segala sesuatu. Bagaimana dia menghadapi ketidakadilan? Karena kan firman-Nya itu adalah kenyataan. Kalau dia katakan dia sudah turun, itu firman. Seperti itulah ketika kita tinggal dalam ketidakadilan. Di dalam kekotoran. Bagaimana hati kita bisa berbelas kasihan kepada penduduk Niniwe. Tidak seperti Yunus. Yunus dulu mungkin gagal. Karena dia tidak memahami hati Allah. Kita juga mungkin gagal. Ketika kita melihat orang tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Walaupun sebetulnya kita pun tidak sepenuhnya hidup dalam kebenaran. Tapi ketika kita melihat kesalahan orang lain, hati kita mendidih. Ingat saudara, segala sesuatu pemberian. Inilah yang membuat kita bisa tenang. Inilah yang membuat suasana bumi ini makin lama, saudara. Segala yang jahat itu harus tersingkir dengan sendiri. Segala kemunafikan harus sembuh. Tetapi orang-orang yang berbuat baik akan berbuat baik terus. Kan itu kan firman-Nya. Biarlah orang jahat terus berbuat jahat. Tapi orang benar terus benar. Orang baik terus menjadi baik. Yang kudus terus makin lama makin kudus. Itu perbedaan. Kalau mereka tinggal dalam kejahatan, mereka akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Kalau mereka serakah, mereka akan berkumpul dengan orang-orang serakah. Kalau mereka hidup dalam dosa, mereka akan berkumpul dengan orang yang berdosa. Tetapi orang-orang kudus akan berkumpul dengan orang kudus. Tahu nggak maksudnya? Bukan masalah fisik. Secara fisik kita masih berjumpa dengan orang-orang yang sama. Tetapi tahukah saudara? Kehadiran kita membawa kehadiran Tuhan. Kita akan tahu kondisi apa yang terjadi di lingkungan kita. Tetapi saudara, gerakan Roh Kudus makin lama makin kuat. Orang-orang yang benar, yang lapar dan haus akan Tuhan, akan ditarik dalam kumpulan. Orang-orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Bahkan anak-anak kita akan ditarik ke sini. Mungkin sekarang kita masih melihat mereka main game. Kita masih melihat. Tapi tahukah saudara? Ketika saudara bisa menerima anak-anak kita, bahwa Tuhan bekerja dalam mereka. Tuhan hidup dalam mereka. Kita menerima anak-anak kita yang bandel. Seperti kita menerima Tuhan. Maka secara otomatis kita bisa mendapatkan anak kita.
Ketika pengertian ini menguasai pikiran, itulah namanya saudara, firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, menjadi realita. Ketika kita sadar bahwa ternyata perilaku kita boleh sekarang bisa duduk di kaki Tuhan. Apakah karena usaha kita? Kita boleh bertahan sampai dengan saat ini. Tempat ini boleh menerima nanti banyak orang. Apakah karena kita? Adakah Tuhan sedang membuktikan? Bukan kan? Ternyata diam-diam Tuhan menggerakkan orang-orang untuk pekerjaannya dia. Ketika anak-anak kita bikin lagu, apakah karena kita? Ketika anak-anak kita menari, apakah karena kita? Oke, awal benar. Tapi kalau mereka malas melakukannya, bukankah karena mereka itu digerakkan oleh Tuhan sehingga mereka dengan cepat saja saudara mereka bisa. Itu ternyata gerakannya banyak saudara. Setiap lagu gerakannya ini mengikuti itu semua. Saya lihat di tamborinnya itu. Oh, ternyata begitu, baru tahu. Ternyata sudah dibuat ada gerakan ini, gerakan ini. Lagu ini. Saya baru tahu. Dalam waktu singkat. Anak-anak kita cepat tangkap. Dan kemarin yang saya ceritakan ketika lagu yang praise itu. Saya benar-benar melihat, oh, saudara, Tuhan. Bagaimana anak-anak kita ciptakan lagu ketika saya katakan kemarin. Ini gelombang kedua. Mereka semangat. Belum tahu lagunya apa gitu. Tapi saudara, di hati kita yang paling dalam, Tuhan nyata dalam hati. Bukankah kita melihat penggenapan firman? Allah mengajar kita semua. Mungkin mereka tidak mengerti perkataan saya. Mungkin saudara yang mengerti, orang dewasa. Tapi tahukah saudara? Tuhan bisa nyata dalam anak-anak kita dan mereka diajari. Apa tujuan pengajaran? Coba, apa? Kan supaya mereka itu mau kan mengikuti apa yang diajarkan. Saudara, bagaimana mereka bisa mengerti, melakukan kalau mereka nggak ngerti apa yang saya ucapkan? Lalu bagaimana usaha saya bisa membuat mereka mengerti? Pasti saya nggak bisa. Benar nggak? Bagaimana ngajar, bagaimana jelita bisa mengerti yang saya ucapkan? Tapi kenapa jelita bisa dekat dengan saya? Kenapa bisa? Bukankah karena Tuhan? Bukankah karena Tuhan hadir di antara kita? Saudara, sekarang kita menanggung bebannya Tuhan. Kalau dulu, setiap kali dia mau jalan di satu tempat, di kota A, di kota B, karena kota itu kota maksiat yang penuh dengan dosa. Kalau kita manusia seperti dia, kalau kita ngerti perasaannya yang kudus itu, bagaimana perasaan? Cek saja. Gimana hati saudara ketika melihat anak saudara melawan saudara? Kalau anak saya lagi ini buat jengkel mamanya ya,
Istri kan selalu laporan ke saya. Kalau sudah diucapkan gitu, kamu nggak tahu ya, mami melahirkan kamu itu antara hidup dan mati katanya. Berarti udah parah ya. Anak loh. Dan itu baru satu anak yang bandel, anak kita loh. Hati kita sudah seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang? Saudara, tanah di depan kita ini kan harusnya kan hak kita gitu. Tapi saudara, sebelum kita ini sudah dibagi-bagi sama rakyat di sini. Harusnya sih ketika kita sekarang 3 ruko ini, lahan di depan kita itu daerah kekuasaan kita. Tapi sudah tumbuh pohon nangkanya orang, saudara. Manis lagi gitu. Selama ini saudara, kita nggak pernah dikasih gitu buahnya gitu. Karena dia itu ngambilnya itu panen pas kita lagi tutup pintu. Jadi ternyata saudara, orang-orang di belakang itu komplain gitu. Orang kakak pernah nggak kayak sama Uli? Pernah nggak dikasih kan? Nggak pernah. Marah orang sana. Akhirnya apa? Sekarang saudara, tiap panen saudara, dikasihlah sepotong gitu. Manis saudara. Karena ya kita buang bekas-bekas ini jadi pupuk gitu di situ kan. Ya jadi nangkanya itu makin ini gitu. Tapi kan selama ini kan siapa yang membuat mereka bisa menggerakkan itu kan? Kan Tuhan juga ya. Walaupun melalui uh, orang-orang di komplek belakang. Saudara, belum lagi coba kalau kita menghadapi mobil-mobil yang parkir gitu. Biasa bilang kan, Uli bilang bikinlah Pak di situ. Saya harus tulis di situ TTDRT katanya. Jadi ditanya sama orang. Memang Pak RT ya yang suruh itu. Saya yang tulis kan. Memang Pak RT ya. Uli bilang, iya memang Pak RT. Memang Pak RT suruh begitu gitu. Saya hanya nulis gitu. Jarang buang sampah di sini. Karena memang saudara, ya mereka mohon maaf kan buang air kecil di sana juga gitu. Bau lah. Sembarangan memang. Kemarin lagi coret-coret kan anak-anak di sana. Ini ruko 1 itu kan dulu kan ya tempat orang maaf melakukan ini juga, saudara, maksiat juga. Orang-orang pacaran itu, saudara. Makanya pernah ketemu di situ anak yang dibuang di situ, saudara. Di situ di dalam karton ditemukan oleh orang belakang gitu dan jadi rawat sampai sekarang sama mereka. Kebetulan nggak punya anak ya. Nah, oh ya. Dan itu biasanya itu tempat-tempat wah kotor sekali kemarin. Waktu kita bersihkan aja di atas itu ada ini ya apa itu yang untuk narkoba itu alat hisapnya itu. Nah gitu kan sekarang kan nggak pernah lagi ya orang-orang pacaran di sana kita buat pagar ya, cat lagi sampingnya. Tapi kan ketika kita menghadapi lingkungan yang seperti itu orang-orang coba hati kita gimana jengkel kan. Coba saudara bayangin Tuhan yang melihat yang lebih parah dan yang melihat kemiskinan. Tahukah saudara? Secara diam-diam segala pemerintahan di dunia ini digantikan oleh orang-orang benar. Tahu contohnya apa? Di bangsa kita, saudara. Ada satu peristiwa yang lucu. Saudara, peristiwa penimbunan minyak goreng itu sudah cukup parah.
di menterinya, waktu di ini. Ini sudah lama sebetulnya. Jadi dia hanya bikin janji-janji. Sampai marah anggota dewan. Sampai kadang kita berpikir, udah gak percaya lagi. Mau DPR gak percaya lagi. Mereka mau bilang, pasti ada tujuan. Ceritanya saudara, itu kan viral. Itu masih Maret kemarin. Lagi dicecar gitu, si apa itu apa itu yang direkturnya perdagangan itu, apa namanya itu, yang luar negeri itu apa disebut ya, pokoknya inilah bagian yang uh, ekspor ya, luar negeri. Dirjennya, Pak. Ya, Dirjennya. ya, Dirjen. dirjen itu. Terima kasih Pak. Kadang-kadang. Oke. Nah, kan dirjennya itu kan bisikin ke menterinya kan, pas waktu di rapat itu kan viral. Iya Pak, di menterinya bilang begini, iya Pak, barusan dibilang sama dirjen bahwa nanti tersangkanya sudah diumumkan minggu depan. Nanti polisi akan mengumumkan katanya. Ditunggu-tunggu kan sama wartawan. Kalau seminggu nggak ada gitu. Dan ketika wartawan tanya ke polisi, nggak ada kok kami bilang katanya. Wes, tiba-tiba awal April Kejaksaan Agung mengumumkan tersangkanya. Siapa tersangkanya? Dirjen yang membisikkan tadi. Itu saudara, itu benar ngakak sekali. Oh, jadi saudara, walaupun misalnya kan harusnya kan itu kan kerjanya KPK. Karena itu kan masalah yang sangat fatal. Apa namanya? Berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Oh, itu saudara, makanya saudara begitu misalnya itu para ibu-ibu itu di apa namanya? Kayak kemarin makanya ketika Megawati itu ngomong kayak gitu. Ini ngomong yang baru lagi. Gitu. Masa bisa beli baju baru tapi masih antri minyak goreng kan? Itu orang marah loh. Emang ngantri itu nggak ngeri ya? Panjang gitu harus antri. Belum lagi suaminya antri bensin gitu kan. Premium apa pertalite. Memang di tempat yang lain kayak di Batam nggak begitu terasa. Di tempat lain, terpikir Tuhan nggak merasakan juga kepedihan mereka. Karena Tuhan memenuhi segala sesuatu. Bagaimana omongan mereka misalnya antara suami dan istri, gimana nanti, gimana anak-anak ngomong, apa nggak terasa? Kita aja yang hidupnya nyaman, lengkap segala sesuatu, nggak merasakan cerita mereka karena egois. Pada kenyataannya demikian kok, makanya saudara itu di kadang-kadang nggak didengerin kan, apalagi demo yang mahasiswa itu dihubungkan dengan ini lagi, dihubungkan dengan apa namanya apa ya, aliran-aliran keras itu. Ada hal selama ini jadi dianggap itu saudara, udahlah kalian belajar aja kan. Sekarang justru yang kemarin aliran 212 itu kan sudah dianggap kadrun. Mereka itu sudah, harapan mereka ke mahasiswa. Jadi makanya kan ibu-ibu itu sampai benar-benar mendukung mahasiswa itu. Makanya lihat ini keputusan-keputusan yang sekarang itu berubah drastis. Sekarang langsung Jokowi bilang hentikan ekspor katanya. Oh itu parah saudara. Itu emang gampang itu. Enggak gampang itu, kita lagi krisis. Tapi nanti tanggal 28 katanya. Lihat aja tanggal 28. Maksudnya apa saudara? Ternyata saudara, Tuhan yang kita nanti-nantikan itu
sudah datang diam-diam tanpa disadari. Tahu nggak saudara? Orang muslim saja mengucapkan ini. Mereka sudah siapkan ciri-ciri pasukan Imam Mahdi. Mereka khotbahkan itu loh. Imam Mahdi yang disebut itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Mereka bilang kayak gitu dalam khotbahnya loh. Makanya kalau orang-orang para pendetanya masih khotbah tentang, makanya yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Karena hati mereka sudah apa? Sudah tertinggal di dalam hartanya. Tapi sekarang sudah, puji Tuhan, ketika saya melihat anak-anak mahasiswa itu, walaupun ya mungkin tidak semua mereka menangkap apa yang saya katakan, tapi saya tahu pasti mereka merasakan kehadiran. Pas doa syafaat itu, saudara, ada yang doa syafaat itu. Itu benar-benar menikmati perkataan-perkataan dari doa syafaat. Terima kasih. Kami boleh beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur ketika mereka mendoakan orang tua mereka, orang tua kami memberkati orang tua kami yang bekerja supaya kami boleh kuliah. Kata-katanya itu loh. Kata-kata doa bukan kayak kalau kita dulu rapi-rapi gitu. Enggak. Kata-katanya itu, saudara, diucapkan dalam hadirat Tuhan, dalam ketenangan. Saudara, kita melihat dan mengalami Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Biar kiranya hati kita terus tinggal di dalam Dia. Dan sepanjang hari ini, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sukacita. Kata terakhir itu, saudara, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik tadi, yang sudah ditetapkan Allah untuk kita melakukan. Biar semua orang tahu bahwa Allah ada di antara kita. Semua orang menantikan penyataan. Nanti sore, siang, mereka rapat terakhir di sini, saudara. Ketika diucapkan tadi malam, Pak, besok masih rapat terakhir. Silakan. Saudara, kiranya, saudara, kita boleh terus hidup di hadapan. Baik, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Buat setiap perkataan-perkataan-mu nyata. Dan kami boleh menikmatinya, menghirupnya, memakannya, meminumnya. Oh, kerajaan-mu sedang ada di antara kami. Bila kerajaan-mu makin lama makin meluas, Engkau mengumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh kepadamu, yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami alirkan kehidupan, sukacita, damai sejahtera bagi seluruh lingkungan di mana kami berhubungan saat ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Shalom. 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 Semangat.